Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi rahmat, diberi nikmat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan hujan yang belum reda, kita bertemu kembali di dalam channel Barokah Sunni. Kita membahas tentang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau amaliyah Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana hukumnya mengadzani telinga bayi yang baru lahir. Sering kita lihat di dalam beberapa peristiwa yang terjadi, yakni ketika banyak di antara yang dilakukan oleh orang tua kita, yakni ketika ada seorang anak yang baru lahir, kemudian dipapah oleh ayahnya atau orang tuanya atau abahnya. Setelah dilahirkan langsung dibopong atau digendong oleh orang tuanya. Seketika itu juga kemudian dibisikkan di telinga kanan, yakni adzan. Jadi sang ayah ini mengadzani anaknya yang baru lahir itu ya seperti adzan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini artinya dan seterusnya, artinya bahwa itu dilakukan sudah lama dan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan bisa beratus tahun yang lalu, oleh para ulama salafus sholihin. Tidak ada sama sekali larangan, bahkan itu menjadi sebuah adat, peradaban, dan menjadi budaya bagi lingkungan sekitar kita. Dan itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang tua kita yang masih punya konsep tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Lalu bagaimana hukum hakikatnya? Apakah ini tidak menjadi sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang dilarang? Para ulama sepakat bahwa hukumnya mengumandangkan adzan dan iqamah pada saat bayi ini dilahirkan. Adzan di sebelah kanan, iqamah di sebelah kiri. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh juz 1 halaman 61, seorang pengarang kitab namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa apa yang dilakukan, yakni adzan dan iqamah pada saat bayi dilahirkan itu sunnah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah an Abi Rafi annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husaini hina waladathu Fatimatu bis shalah. Sunan Abu Dawud. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan adzan di telinga Husain ketika saat dilahirkannya Fatimah, yaitu dengan adzan sholat. Artinya Rasulullah melakukan. Dan ini adalah hadisnya
Imam Abu Dawud. Jadi mengumandangkan azan pada saat bayi itu lahir itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Sayyidina Husain dia dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah. Artinya ada sebuah lisensi legitimasi tentang hukum. Kalau ada yang bertanya tentang hukum, ya hadis itu sebagai sandaran hukum. Bahwa memang Rasulullah pernah melakukan. Dan ini tidak terbantahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Lalu bagaimana dengan fungsi dari azan itu? Apa ada korelasi? Apa ada relevansi? Apa ada manfaat dari azan yang dilakukan? Untuk hakikat manfaat guna, wallahu a'lamu, wallahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tetapi seorang ulama besar yang bernama Sayyid Alawi Al-Maliki dalam Majmu' Al-Fatawa wa Rasail menyatakan bahwa mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri hukumnya sunnah. Dan beliau pun mengatakan tidak ada ulama yang mengingkari. Bahkan Sayyid Alawi Al-Maliki menyatakan ada manfaat-manfaat dari relevansi tentang adzan itu kepada anak dengan bahwa beliau menyampaikan karena setan akan berlari terbirit-birit ketika mendengar adzan sebagaimana keterangan yang ada dalam beberapa hadis. Artinya fungsi yang disinyalir oleh Sayyid Alawi Al-Maliki bahwa ketika anak itu diadzani dan diiqamai di telinga kanan maupun kiri pada saat dia masih lahir, insya Allah dengan izin Allah dia terhindar dari setan yang terbirit-birit karena mendengar azan itu. Ini bagian dari manfaat. Tapi kita kembalikan Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dengan demikian bahwa keterangan-keterangan tersebut berdasarkan sunnah Nabi dan sandarannya jelas. Ini menurut tokoh NU dari PCNU Jember namanya Yai Muhyiddin Abdus Somad pun mengatakan memberikan penguatan itu. Artinya bahwa ketika ada anak lahir kemudian ada yang mengadzani dan mengiqamai, kita tetap harus mengamini. Mungkin menjadi barokah dan manfaat bagi anak yang baru dilahirkan. Dan insya Allah anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.